pada saat Pak Jokowi pertama kali masuk pemerintahan tahun 2014, tenaga kerja asing yang Cina 16.000. 16.000. 10 tahun kemudian, 2024, dari 16.000 2014, dia melonjak 6 kali lipat. Keberadaan tenaga kerja asing itu konsekuensi dari investor yang masuk. Betul. Sektornya itu, yang tadi itu, yang Morowali itu, paling besar adalah smelter. Smelter. Jadi memang mayoritasnya itu adalah untuk ke smelter, kemudian sektor energi, kemudian sektor konstruksi, dan manufaktur. BPS mengeluarkan data, kita surplus terhadap Amerika, India. Oke. Kita defisit cuma satu, Cina. Jadi walaupun dia banyak investmentnya, kita dalam hal perdagangan neraca itu kita defisit banget sama Cina gitu. Oke, jadi mereka yang lebih mendapat banyak keuntungan. Dulu pernah disampaikan almarhum Faisal Basri. Dia bilang sebenarnya dari total investasi Cina, misalkan smelter, dia bilang, ini sedemikian rupa, nilai tambahnya itu dari 100%, yang kembali ke kita itu cuma 10%. Pak Prabowo berhasil memainkan kartunya dengan sangat baik nih di dunia geopolitik. Memang keahlian beliau ya. Posisi tawar Pak Prabowo kuat. Lebih baik, lebih kuat dibanding eranya Pak Jokowi. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilo, keberadaan bandara di kawasan industri Morowali, Sulawesi Tengah yang beroperasi tanpa pengawasan dari pihak negara menimbulkan tanda tanya besar. Tanda tanya juga terkait dengan keberadaan tenaga kerja asing, terutama asal Cina, yang bekerja di kawasan industri nikel tersebut. Di episode kali ini saya akan berbincang dengan seorang ekonom muda yang memiliki data dan informasi terkait keberadaan dan pertumbuhan tenaga kerja asing, terutama asal Cina, di Indonesia. Saya sapa Gede Sandra. Mas Gede, terima kasih. Terima kasih, Bang. Ada data apa nih soal TKA? Jadi ini ada yang menarik, Bang. Ini ternyata pada saat Pak Jokowi pertama kali masuk pemerintahan tahun 2014, itu jumlah TKA kita, tenaga kerja asing total 68.000. Oke. Dari berbagai negara? Dari seluruh negara, gitu kan. Berbagai negara. Tenaga kerja asing yang Cina 16.000. 16.000? 16.000. Di awal pemerintahan Pak Jokowi? Awal pemerintahan masuk. 2014? 2014. 10 tahun kemudian, 2024, jumlah tenaga kerja yang asing yang total tadi, dari 68.000 awal tadi, meningkat 2 kali lipat, menjadi 134.000 total nih. Total. Cina, yang TKA Cina, dari 16.000 2014, dia melonjak 6 kali lipat, jadi 102.000. 102.000. Data resmi ya, 102.000. Jadi pertumbuhan tenaga kerja totalnya cuma 2 kali, pertumbuhan tenaga kerja yang Cinanya 6 kali pada 10 tahun di era Pak Jokowi. Oke. Nah, mengapa itu terjadi, Mas Gede? Dia, sebelum saya ke sana tadi, persentasenya itu pada saat 2014 yang TKA Cinanya dibanding yang totalnya 23% doang. Begitu di 2024, ya, 76%. 76%? Betul. Jadi yang awalnya cuma 1/4, dia menjadi 3/4, kira-kira gitulah. Mengapa itu terjadi? Ya kan? Jadi sebenarnya fenomena membanjirnya tenaga kerja Cina ini ke yang kita lihat ada di Indonesia yang data tadi itu, ini juga sebenarnya adalah fenomena yang terjadi di banyak belahan dunia yang lain. Termasuk ini data saya sendiri, ini di Malaysia saja ada punya 40-an ribu tenaga kerja Cina. Vietnam ada 30-an ribu. Thailand ada 30-an ribu. Kamboja 60 ribu. Singapura 45 ribu. Tapi Indonesia itu berapa? 100 ribu. Nah ini data yang saya dapat terakhir, akan sedang diurus izinnya tambahan 19.400, namanya RPTKA. Apa rencana penempatan tenaga kerja asing, semacam sistem yang dibuat oleh pemerintah lah untuk menyaring, menampung gitu kan. Nah,
Hanya masalahnya dalam sistem kita itu kita tidak pernah mengatur berapa persentase maksimal seharusnya kalau modal Cina masuk ke sini. Hmm. Minimal 10-20%. Ya 10%, 20% untuk sektor tertentu mungkin 10%, sektor lainnya bisa 20%. Kalau sekarang kan nggak ada aturannya, Bang. Oke, jadi keberadaan tenaga kerja asing itu konsekuensi dari investor yang masuk. Betul, dari perluasan ekonomi dari Cina gitu kan. Dia kan punya namanya OBOR atau dalam bahasa Indonesianya itu BRI atau Belt and Road Initiative. Jadi bagaimana pemerintahan Cina, Tiongkok ini menyebarkan pengaruhnya berbasiskan pada ekonomi gitu. Modal, investasi, pinjaman, infrastruktur segala macam lah yang semua kita lihat di berbagai negara gitu kan. Dan kalau di Indonesia sendiri sektornya itu yang tadi itu yang Morowali itu paling besar adalah smelter. Jadi memang mayoritasnya itu adalah untuk ke smelter, kemudian sektor energi, kemudian sektor konstruksi dan manufaktur. Kalau di Indonesia itu kebanyakan tenaga kerja Cinanya. Hanya kembali ke yang tadi, tidak pernah ada batas berapa sih kuota maksimal. Kita ada aturan itu nggak? Enggak. Nah, bisa dibuat sebenarnya. Kan karena sifatnya ini perjanjian OBOR atau BRI ini tidak mengacu kepada sistem perdagangan bebas yang lebih global gitu kayak WTO, kayak FTA atau LC. Dia kan langsung sifatnya bilateral. Jadi sangat mudah sekali untuk dilakukan negosiasi. Jadi sekarang misalkan lagi negosiasi soal WUSH, bisa juga kita juga lanjut negosiasi soal ini nih biar kedepannya jumlah tenaga kerja itu nggak terlalu banyak banget gitu kan. Nah, bayangkan 102.000 ditambah calon yang tadi 19.000 RPTK itu ada 120.000 sendiri. Padahal saya kan sempat ngitung-ngitung data mengenai penciptaan lapangan kerja, Bang ya. Sengaja nih saya hitung pada periode Februari 2024 sampai Februari 2025. Pemerintah resmi nih, dia bilang kami berhasil menambah 3,59 juta tenaga kerja. Hanya masalahnya pada saat yang sama ada data pertambahan angkatan kerja, artinya orang yang baru keluar dari SMA yang siap kerja, angkatan kerja nih, tambah 3,67 juta. Jadi tadi pemerintah bilang dia menambah 3,59 juta, sementara yang perlu itu ada 3,67 juta, artinya lu masih kurang nih. Defisit 80.000 orang kalau saya hitung kan, yang perlu di ini. Pada periode yang sama masalahnya juga itu terjadi gelombang PHK sekitar 105.000. Jadi yang tadi minus defisit 80.000 ditambah minus karena PHK 100.000. Jadi pada bulan Maret 2025 itu ada 185.000 orang yang benar-benar jobless yang perlu dipekerjakan karena dia tidak tertangani dengan baik oleh negara, itu bulan Maret 2025. Maka itulah kemudian kita lihat ada kejadian krisis politik, krisis sosial yang penjarahan di bulan Agustus. Itu nggak terjadi tiba-tiba, Bang. Jadi memang Maret sudah ada data banyak sekali yang pengangguran. Selebihnya April, Mei, Juni ini adalah waktu yang pemanasan terjadinya krisis itu sebenarnya. Yang masalah demo-demo kemarin itu. Jadi jumlah 180.000 tadi tidak berbeda jauh dengan jumlah TKA asal Cina itu. Ya kan tadi 120.000 kan, ini 185.000 gitu kan. Sebenarnya ya seandainya kan kita bisa renegosiasi masalah kuota ini, dia nggak akan 120.000 banget. Jadi mungkin ada space tambahan, barang 50.000 yang bisa kita pindahkan dari tenaga kerja kita kan harusnya kan. Tapi karena tidak ada perjanjian dia banyak banget gitu. Dalam konteks bilateral tadi, apakah memang kita tidak memiliki daya tawar terkait dengan ada investasi Cina yang masuk dengan paket tenaga kerjanya? Iya, sebenarnya semua proses negosiasinya itu kan dilakukan di level pemerintahan, di level pemimpin negara kan. Dan kita kan bisa ngelihat gaya negosiasinya dari pemerintahan sebelumnya, Pak Jokowi kan kita bisa lihat lah. Hasilnya sekarang kita rasakan semua kan. Bunganya ketinggian gitu kan. Terus banyak sekali infrastruktur yang
terbangunnya tidak sesuai dengan harapannya, jadi tidak bantu terhadap pertumbuhan ekonomi, ya kan? Dan gaya yang sekarang, gaya Pak Prabowo saya rasa jauh lebih unggul dalam hal diplomasi, renegosiasi tadi kan, karena kita lihat ini sudah mau negosiasi. Dan Cina itu dia sendiri nggak anti loh terhadap negosiasi, karena saya sedikit cerita, ada kasus kejadian di Afrika, di Zambia. Cina itu mau melakukan restrukturisasi utangnya kepada Zambia yang sudah hampir krisis ekonomi gitu. Jadi dia bukan kaku mungkin kayak yang kemarin-kemarin IMF atau yang lembaga-lembaga, dia bisa lebih fleksibel. Iya, meningkatnya jumlah tenaga kerja asing asal Cina yang cukup besar tadi, itu memang lebih karena kebutuhan investasi atau ada faktor lain? Iya, jadi meningkatnya itu seiring sekali dengan meningkatnya investasi Cina, Bang. Dan itu terjadi di periode, sebenarnya di Indonesia tahun 2000-an awal itu belum banyak tuh investasi Cina. Dan kita juga lihat belum banyak juga orang Cina, ya kan. Dia tuh mulai meningkat di tahun 2010 udah mulai naik. Itu seiring dengan Cina itu terjadi pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Dia tuh sampai level double digit pada era-era itu. Jadi dia juga saking tinggi perekonomiannya, dia harus ekspansi kapitalnya keluar dan juga sekaligus membawa tenaga kerjanya juga gitu kan. Jadi seiring dengan itu, jadi kita sebagai sebuah negara bangsa yang sudah melakukan ada perjanjian CAFTA kalau tidak salah tahun 2000, ya kan, artinya kita dengan Cina juga sudah banyak membuka diri kan, bahkan di neraca perdagangan dengan Cina saja kita sekarang masih sangat defisit. Kita kan surplus nih. Terakhir BPS mengeluarkan data, kita surplus terhadap Amerika, India. Kita defisit cuma satu, Cina. Jadi walaupun dia banyak investmentnya, kita dalam hal perdagangan neraca itu kita defisit banget sama Cina gitu. Oke, jadi mereka yang lebih mendapat banyak keuntungan. Iya kan, mereka yang lebih banyak mendapatkan keuntungan dari perdagangan, kira-kira gitulah. Nilainya lebih banyak diserap di sana gitulah. Nilainya, ya kan? Seharusnya kan hal-hal kayak gini bisa jadi bahan negosiasi kita kan? Kasarnya, lu udah dagang untung gitu sama gua gitu kan? Masa lu mau soal tenaga kerja pun lu mau banyak-banyak di sini ya kan? Karena kalau saya ingat sekali dulu pernah disampaikan almarhum Faisal Basri, dia pernah bilang, mungkin masih ada video-videonya juga banyak. Dia bilang sebenarnya dari total investasi Cina misalkan smelter, dia bilang, ini sedemikian rupa nilai tambahnya itu dari 100%, yang kembali ke kita itu cuma 10%. Jadi kan misalkan kita dapat profit sekian, ini kembali untuk modal dari Cina sekian puluh persen, kembali untuk tenaga kerjanya sekian puluh persen. Pajak kan ini semua dapat tax holiday ya kan? Akibatnya yang harus kita dapat pajak kita nggak dapat. Jadi akhirnya cuma dapat yang mungkin ya pekerja kita atau bayar pajak-pajak yang lain kecil-kecil atau aktivitas konsumsi dari orang-orang Cina ya. Kita cuma 10% total. Bang Faisal bilang begitu. Dia punya datanya waktu itu. Jadi apa untungnya dong kira-kira? Nah inilah yang sebenarnya yang harus bisa kita negosiasi hal-hal kayak gini. Dinegosiasi apa dibenahi? Iya, dibenahi yang tadi tuh misalkan, soal tenaga kerja maksimal 10% dong. Kan ini bisa naik nih. Pembagian nilai tambah dari investasi itu ke kita kan. Kalau makin banyak tenaga kerja kita menggantikan tenaga kerja dia, iya gitu kan. Gitu kira-kira. Oke, jadi di zaman Pak Jokowi memang angkanya di atas 10% ya? Keberadaan pasti tenaga di atas itu, iya. Oke, dan itu sebenarnya bisa dinegosiasikan? Harus dinegosiasikan, bisa banget. Oke, ini karena memang kita yang tidak memiliki daya tawar yang tinggi, atau memang Cina sebagai investor yang begitu kuat? Ya mungkin negosiasinya kurang jago aja Bang, gitu Bang. Kalau misalkan Pak Purbaya kan dia cerita dia beberapa kali menang tuh negosiasi sewaktu dalam urusan dengan Bank Sentral Cina kan, dia punya teknik-teknik lah. Ini mungkin yang waktu itu negosiasi soal modal Cina dan tenaga kerja ini orangnya kurang, pejabatnya kurang canggih lah. Atau memang mereka memberikan begitu banyak kemudahan? Nah itu gitu kan. Kita nggak tahu tuh, bisa aja terjadi hal yang... Oke. Tapi tenaga kerja asing asal Cina yang masuk itu memang dari sisi skillnya misalnya Mas Gede, apakah memang mereka sesuai dengan kebutuhan
investasi mereka di misalnya di sektor nikel atau apa sebenarnya? Ya, kalau dari catatan dari resmi pemerintah, memang kebanyakan dari tenaga kerja tersebut memang sesuai dengan profesionalitasnya gitu kan. Jadi memang sepertinya insinyur atau teknisi gitulah ke atas gitu kan. Walaupun memang kita sering melihat gitu di sosial media, ada tuh yang ada yang level-level harusnya bisa banget dikerjakan oleh tenaga kerja yang rendahan gitu. Kenapa masih orang dari sana? Kira-kira gitulah. Kan harusnya udah nggak boleh gitu kan. Nah, itu harus masuk bener di renegosiasi kita nanti. Misalkan maksimal 10% dan dia cuma ada di sini. Siapa yang melakukan pengawasan itu harusnya? Ya, ada Kementerian Tenaga Kerja di sana, pemerintah lah, dan ada aparat-aparat lain yang ada di sana harusnya bisa ngelihat kan, di dinas-dinas, ada aparat desa, aparat apa, kecamatan yang harusnya bisa tahu. Gitu. Oke. Apa dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja atau terserapnya tenaga kerja kita atau tenaga kerja lokal lah di sektor-sektor tadi dengan situasi ini, Mas Gede? Ya, jadi mereka bersaing dong. Jadinya kan yang harusnya kita bisa kerja, jadinya malah dikasih kepada mereka. Nah, ya. Walaupun memang, Bang, dalam sebenarnya kelas pekerja di seluruh dunia ini sebenarnya mereka tuh adalah merupakan sebuah solidaritas yang luas seharusnya. Karena kan mereka menghadapi sistem kapital yang sama. Kan mereka menjual tenaga mereka ke kapital, seharusnya mereka menghadapi. Tapi emang kenyataannya, seringnya yang terjadi di berbagai bangsa itu adalah persaingan antar pekerja sendiri gitu. Karena toh kami di lingkungan ini banyak pengangguran, kenapa ada investasi modal, kok kami nggak ikut kerja? Kenapa malah orang dari sana, padahal cuma mengerjakan apa ya? Kan itu kan mencederai rasa keadilan kita sebenarnya kan, dan sebenarnya di era pemerintahan ini waktunya untuk bisa. Dan dari sisi skill tenaga kerja kita bisa bersaing sebenarnya. Ya pasti lah Bang, maksudnya ya kita punya semua kampus terbaik di negeri ini, ya hampir semua ilmu bisa lah kita, bahkan orang-orang Indonesia yang luar negeri kan kurang apa lagi tuh, jago-jagonya, artinya yang sejago yang luar negeri itu kita punya, apalagi yang di istilahnya ya ITB, UI, ITS kan banyak sekali tuh, nggak bisa dikerjain kayak Bang oleh orang-orang kampus. Cuma masalahnya kan keberpihakannya, kebijakannya dari negara, dari terhadap bisa nggak mengekang atau memaksa swasta asing terutama untuk sesuai dengan kebijakan kita. Kesepakatan atau negosiasi yang sudah dilakukan oleh rezim sebelumnya itu masih bisa diperbaiki ya, Mas Gede ya? Seharusnya sih Bang, nggak ada yang perjanjian yang nggak bisa renegosiasi kan, prinsipnya gitu kan, semua Bang. Nah, kalau mengingat hubungan bilateral antara Indonesia Cina saat ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, bagaimana Mas Gede? Malah harusnya sangat gampang dia. Nah, kan Pak Prabowo sangat dihargai itu oleh BRICS, sangat diperlukan kan. Kan Pak Prabowo berhasil memainkan kartunya dengan sangat baik nih di dunia geopolitik, memang keahlian beliau ya. Jadi dia bisa aja tuh main ke Trump, kemudian main ke grup Cina, dan dengan sangat santai, karena memang non-blok kita kan, kita bebas kemana-mana. Dan ada sejarah panjang, misalkan konferensi Asia Afrika, di mana Cina juga menjadi anggota dari kepemimpinan Indonesia. Jadi sejarah sudah terlalu panjang, jadi saya rasa Cina pasti akan terima sih. Artinya untuk menjaga hubungan dengan Pak Prabowo lah ya. Artinya posisi tawar Pak Prabowo lebih baik, lebih kuat dibanding eranya Pak Jokowi. Betul. Dalam konteks ekonomi, investasi dan sebagainya. Betul. Mas Gede, kalau dibandingkan dengan investasi negara lain ya, Jepang misalnya, Korea Selatan atau negara lain, apa bedanya dengan investasi dari Cina di Indonesia? Ya kalau misalkan saya ambil contoh di investasi Jepang, mereka nggak seagresif Cina dalam hal menggunakan tenaga kerja asal dari negeri mereka. Ya mungkin kita juga tahu bahwa situasinya di Jepang kan dia sekarang pun kelihatan ya, dia kekurangan tenaga kerja gitu loh. Nah kalau Cina ini kan beda, dia 1 miliar lebih tuh penduduknya. Sekali keluar aja berapa ratus juta tuh misalnya yang perlu dikasih pekerjaan kan. Dan dia sebagai sebuah negara menghadapi situasi yang berbeda gitu kan, Jepang. Korea kan juga sudah mulai kekurangan, ya kan. Kalau Amerika dia juga mungkin dia relatif lebih sedikit, dia sangat picky dalam hal mengirimkan tenaga kerja asal dari negaranya kan. Nah kalau Cina ini kan beda aja.
brok semua itu. Di Afrika itu kan luar biasa tuh, Oke. lebih besar dari yang Oke. terjadi di sini. Dan investasi mereka selalu terkait dengan eksploitasi sumber daya alam. Kalau investasinya itu jenisnya beda-beda Bang. Kalau saya ambil contoh ya, misalkan kalau tadi di Indonesia itu dia paling besar di smelter, Morowali tadi yang tadi pembukaan. Energi kan bisa gas, batu bara atau pembangkit listrik. Ada konstruksi, pembangunan, EPC dan manufaktur. Ini di Indonesia. Kalau di Malaysia beda lagi nih. Dia paling banyak di ICT. ICT itu information technology, itu kayak IT gitulah Pak ya. Kemudian konstruksi, EPC, manufaktur. Vietnam infrastruktur, energi, manufaktur, EPC. Thailand ini menarik, paling banyak malah UMKM. Oh. Jadi orang-orang Cina sana jadi UMKM, Bang. Sama jadi sektor pariwisata. Oke. Ngurusin travel apa tuh orang Cina yang di Thailand. Retail, konstruksi juga gitu. Kamboja malah lebih ngeri lagi, kasino. Cina datang sana, orang-orang Cina kerja di kasino. Real estate, konstruksi, energi mirip kita kan. Kalau di Singapura dia paling tinggi keuangan malah. Jadi yang mungkin yang dari Cina yang lebih pinter lagi gitu kan. ICT, R&D sama manufaktur. Jadi tiap negara karakter negaranya beda-beda gitu. Iya, oke. Mas Gede, selain faktor sumber daya alam, apa yang menjadi daya tarik Indonesia bagi Cina? Jadi sebenarnya yang paling besar itu, Bang, yang tadi itu masalah defisit neraca perdagangan, artinya kita ini adalah sebenarnya pasar buat mereka. Oke. Kalau Abang perhatikan sekarang, ibu-ibu itu lagi banyak nonton Shopee TV. Oh. Rame banget. Sampai berjam-jam ngeliatin itu TV. Beli barang. Barang-barang yang punya merek semua, tapi harganya 50.000, 100.000 gitu segala macam. Cina semua. Jadi barang-barang itu nggak bisa masuk ke Amerika, ya kan? Masuk ke sini, ke gudang-gudang Indonesia dengan harga dibanting, ya kan? Itu barang-barang Cina dan hampir semua kita barang Cina, dan maksud kita ya kalau hampir semua konsumsi kita dikuasain oleh barang-barang Cina, nah kita bisa apa? Nah itu kan pertanyaan dari apa strategi Pak Prabowo dalam melakukan hilirisasi untuk bisa membendung dari produk Cina. Misalkan Pak Purbaya sudah melakukan dia thrifting, dia barang-barang ilegal. ya barang-barang apa namanya ya thrifting dia stop. Terus tembakau dari Cina juga. Nah tapi baja ini juga penting Bang, karena ekspor kita tertinggi ini ternyata besi dan baja kemarin di BPS. Jadi kita harus hati-hati dalam hal importasi baja dari Cina gitu. Karena itu bisa berpotensi untuk menghancurkan industri unggulan kita sendiri. Jadi kita harus jaga-jaga bener ya. Saya lihat beberapa hari lalu atau minggu lalu mereka ada pada turun ke jalan lah. Asosiasi Baja Nasional. Tapi ini harus kita dengarkan nih mereka ini. Tekstil. Ada yang harus kita lindungi biar nggak nambah lagi PHK lapangan kerja ya. Karena setiap ada PHK itu mengurangi pertumbuhan ekonomi. Makin banyak yang perlu diurus di bawah, yang tidak bisa menghasilkan nilai tambah gitu, yang perlu terus dibantu oleh negara. Hanya kan untungnya Pak Prabowo sekarang kebijakan dia memacu pertumbuhan ekonominya itu juga sembari dengan meningkatkan aspek pemerataan ekonominya. Ini yang paling penting sebenarnya. Dia itu program MBG itu mungkin kita semua nggak ini ya. Dia tuh sudah mencapai angka 41 juta ibu hamil, ibu menyusui, balita, anak sekolah. Jadi bila MBG ini bertumbuh, bila menyumbangkan pertumbuhan, dia juga sekaligus memberikan gizi untuk sektor-sektor masyarakat kita yang memang perlu diberikan gizi untuk bisa bertumbuh. Dan kemudian ada juga misalkan pemerintah membuat program 80.000 orang open untuk magang
yang terdiri dari 9.300 perusahaan. Jadi aktif nih. Jadi pemerintah menghimpun perusahaan-perusahaan untuk magang dulu deh. Paling nggak dia bukannya 80.000, lumayan kan? Oke. Bisa separuh tadi angka yang tadi gitu loh. Oke, jadi memang persoalan jumlah tenaga kerja asing dan masih banyaknya tenaga kerja kita yang membutuhkan lapangan pekerjaan ini juga menjadi PR besar Pak Prabowo, warisan di rezim sebelumnya. Warisan dari sebelumnya. Dan itu sudah dilakukan oleh Pak Prabowo untuk pemenahan-pemenahan ini? Ya kita harapkan aja sedang berlangsung, Bang. Termasuk negosiasi tadi itu? Nah, belum dengar sih sebenarnya kalau soal negosiasi masalah yang kuota tenaga kerja Cina ini belum ada sih, belum jadi isu juga sebenarnya. Dampak jangka panjangnya apa, Mas Gede? Kalau misalnya persoalan ini tidak dibenahi? Ya kita lapangan kerja untuk pekerja-pekerja di Indonesia ya akan terus menyempit, ya kan? Selagi investasi Cina tetap mendahulukan dari pekerja-pekerja sendiri, ya bagian dari untuk pekerjaan kita akan menyempit, ya kan? Makanya ini pentingnya, krusialnya tadi kuota itu 10% atau 20%, sehingga dia ada tetap kerja Cina, tapi jangan banyak gitu loh. Ada limit atasnya. Mentok tek, oh jadi lu cuma boleh segini nih. Nanti sini sisanya orang kita. Masuk lagi modal, oke bawa kerja lu segini. Segininya harus orang kita. Gitu kan harus begitu. Oke. Baru adil tuh. Perlakuan investor Cina terhadap Indonesia, apakah juga terjadi di negara lain, Mas Gede? Perlakuan terhadap... Ya tadi itu, investasi paket dengan tenaga kerja, dengan jumlah yang mereka bisa... Kayaknya Malaysia lebih tegas dalam hal begitu dia. Dia punya kayaknya peraturan-peraturan itu. Dia punya... Ke zaman Mahathir tuh, saya dengar tuh ada semacam pembatasan, dia bilang limitnya kalau nggak salah 10% atau 5% bahkan, ntar cek lagi lah. Karena kan dia sangat kalau di Malaysia itu kan aspek menonjolkan ekonomi bumi putranya kan sangat kuat ya, sejak Mahathir zaman dulu lah sampai sekarang masih dia terus melakukan itu kan. Dan kita bisa mencontoh hal kayak gitu sebenarnya, Bang. Kita belum melakukan itu? Kita belum, karena... Memulai pun belum? Kita ada, iya belum ada saya belum dengar itu. Coba mungkin bisa ditanya tuh ke Pak Menteri Tenaga Kerja tuh, udah pernah belum berpikiran untuk membatasi kuota, memberikan kuota? Ya. Cap lah apa namanya itu. Oke. Kita memang tidak anti investasi, kita butuh itu juga. Kita butuh banget, ya namanya pertumbuhan ekonomi harus dari investasi, Bang. Iya, tapi kita harus tetap punya aturan yang tegas ya. Kita punya aturan tegas yang berpihak kepada kepentingan nasional, kira-kira gitulah. Oke. Dan investor juga bukan harga mati soal itu sebenarnya. Kalau kita bisa melakukan negosiasi dan kita sudah punya aturan yang jelas. Betul. Tapi tadi kembali ke awal, aturannya sudah ada belum? Mereka tuh, pemerintah tuh punya namanya RPTKA itu loh, apa namanya? Dia punya PP, dia punya Permenaker, tapi dia tidak mengatur itu. Dia cuma ya seleksi gitu segala macam. Dia belum jelas membatasi itu. Termasuk saya dengar di era Pak Jokowi juga ada kelonggaran-kelonggaran ya terkait syarat untuk masuknya tenaga kerja asing. Nah, itu saya dengar-dengar juga kayak begitu, itu kayak ada persoalan soal syarat bahasa kalau nggak salah ya. Ada dipermudah atau gimana itu kan segala macam. Nah itu kan juga perlu dipertanyakan lagi kan. Kenapa mereka nggak berbahasa kita gitu kan, atau kenapa mereka nggak belajar bahasa Inggris gitu kan? Iya, jadi memang ada kemudahan-kemudahan yang kemudahan diberikan ya. Iya kan, sampai bahasanya ya dimudahin, gimana mau kepikiran batasin jumlah gitu kan? Iya. Dalam konteks yang lebih besar ya, Mas Gede ya, dengan pertumbuhan ekonomi Cina yang luar biasa hari ini, kita juga harus hati-hati ya dalam menyikapi persoalan ini. Iya, karena kan sekarang dalam situasi global itu perekonomiannya sedang bergeser, Bang, sebenarnya kutubnya ini. Karena sekarang ini kalau melihat angka perekonomian GDP berdasarkan PPP, Purchasing Power Parity, itu Cina itu menjadi ekonomi terbesar di dunia sekarang. Jadi grup Cina dan BRICS dibandingkan dengan grup G
G7-nya Amerika dan Barat, Jepang segala macam itu ukuran ekonominya sudah lebih besar yang sini, Bang. Yang Cina, Brasil, Rusia, India, Afrika Selatan dan sekian negara termasuk Indonesia yang udah masuk, Malaysia lagi ngantri gitu di situ kan. Oke. Kutubnya sedang di sini. Jadi kita juga harus lebih awas gitu dalam hal keseimbangan global ini. Kita tetap menganut sebagai negara yang non-blok. Jadi kita tetap harus bisa, dan saya rasa Pak Prabowo sangat paham hal ini. Dia sangat paham sejarah geopolitik dan dia tahu apa yang harus dia mainkan kartunya, dan saya rasa justru waktunya sekarang inilah karena kita dipimpin oleh seorang presiden yang sangat paham gitu kan. Oke. Tim ekonominya menurut Mas Gede? Nah, kalau tim ekonominya ini kalau untuk melakukan renegosiasi ini kan sebenarnya kita masih nunggu yang WUS nih. Hasilnya apa? Berhasil nggak? Baru saya bisa nilai kan. Kan kemarin sudah kirim orang kan katanya kan, untuk renegosiasi, restrukturisasi, apa benar tenornya jadi 60 tahun apa gimana, hasil resminya gimana gitu, kita pengen tahu. Kalau berhasil, oh kita punya tim yang boleh nih, artinya kita coba lagi, bisa nih untuk masalah tenaga kerja ini gitu kan. Kita punya kepercayaan diri gitu lah, dengan yang sebelumnya udah berhasil, tapi kita tunggu dulu nih Bang. Sudah ada belum informasinya negosiasi soal WUS nih kita membaik, karena kan Pak Purbaya katanya mau ikut tuh untuk memastikan keberhasilannya juga kan, karena dia takut tuh, karena kalau gagal negosiasi yang malu juga kita artinya kirim orang nggak kompeten dong. Oke. Baik, kalau dalam konteks perdagangan kita defisit, kalau kita bicara soal investasi, sejauh mana pengaruhnya dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi kita, investasi dari Cina ini, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan? Kalau dalam hal perdagangan defisit kita itu sebenarnya artinya kita kebanyakan impor dari Cina kan. Nah, impor ini sendiri melemahkan perekonomian, Bang. Jadi dia tuh menurunkan. Jadi ekspor itu menaikkan pertumbuhan, mempercepat pertumbuhan, impor sebaliknya. Makanya rumusnya itu perekonomian itu sama dengan konsumsi ditambahkan dengan investasi, ditambahkan dengan government spending atau pengeluaran pemerintah, tambahkan dengan tadi itu ekspor dikurang impor. Jadi kalau impor kita tuh makin tinggi dari Cina, ya otomatis pertumbuhan ekonomi tertekan gitu kan sebenarnya. Rumusnya gitu. Kalau makin banyak kita ekspor, ketarik tuh pertumbuhan ekonomi kita makin tinggi. Makin banyak kita impor, tertekan dia. Kecuali nanti yang misalkan, oh ternyata impornya harus kita lihat dulu. Oh apa yang diimpor? Kalau cuma barang konsumsi ya memang pasti kita tertekan banget tuh minus. Tapi kalau barang modal, ini kabar baik. Artinya, oh mau bangun pabrik nih. Kalau barang modal diimpor, dia bangun pabrik, artinya ada penciptaan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja, jadi pertumbuhan ekonomi lagi. Jadi impor barang modal sedikit menurun, tapi akan ada lapangan kerja naik lagi gitu. Tapi kalau impornya impor barang konsumsi semua, cuma jual di gudang, apa di Shopee gitu. Ya, impor barang modal itu maksudnya investasi tadi itu? Misalkan kita impor mesin, kita impor peralatan apa yang untuk di pabrik, gitu. Nah kalau investasi itu apa pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi? Investasi itu positif. Nggak, maksudnya investasi Cina tadi itu? Iya, pasti itu positif. Pasti positif untuk pertumbuhan. Hanya masalahnya setelah datang investasi ini, dia tumbuh namanya nilai tambahnya. Pembagian nilai tambahnya ini yang tadi saya cerita Bang Faisal Basri bilang pembagiannya nggak adil. Karena yang tersisa buat Indonesia cuma akhirnya 10% doang. Sementara 90%-nya itu kembali lagi ke Cina. Jadi bertumbuh gitu angkanya. Ya kan? Tapi kan karena kan soalnya pertumbuhan GDP itu mau yang memproduksi itu orang dalam negeri, orang asing dihitung semua, Bang. Dalam konteks penciptaan lapangan kerja, daya serap tenaga kerja kita bagaimana Mas Gede? Investasi Cina itu? Saya belum punya data lebih spesifiknya, ya kan. Tapi yang pasti kalau kita bisa menyerap 300.000 sampai 400.000 tenaga kerja, itu ekonomi bertumbuh 1%. Gitu. Itu kalau di Indonesia tuh kayak gitu. Jadi dari misalkan yang tadi Abang tanya, berapa total investasi Cina? Nah, itu dilihat dulu kontribusinya di GDP. Oh, dia
menyerap misalkan 50.000 tenaga kerja. Oh, artinya mungkin pertumbuhan ekonomi bisa tumbuh 0, sekian% dari itu. Kayak gitu ngitungnya. Tapi angka yang pastinya saya belum ngecek gitu. Oke. Dan kita belum tahu juga ya apa yang terjadi dalam 10 tahun terakhir itu ya. Karena Mas Gede masih menunggu data pastinya tadi itu ya. Oke. Tapi Pak Prabowo akan segera membenahi itu ya. Ya harapan kita juga Bang, semua pasti dan punya kemampuan dan punya visi ke sana. Saya yakin sih pasti dia akan mendengar dan membenahi ini semua. Optimis Mas Gede? Saya optimis. Optimis ya. Terima kasih Mas Gede. Sobat Madilog, itu tadi perbincangan saya bersama ekonom muda Gede Sandra terkait keberadaan tenaga kerja asing asal Cina dalam konteks penciptaan lapangan kerja dan pengaruhnya terhadap daya serap tenaga kerja Indonesia dalam konteks pertumbuhan ekonomi dan juga investasi. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Insya Allah kita akan jumpa pada episode yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Gede, terima kasih. Terima kasih Bang Margi.